Ya, terima kasih Bapak Ibu semua hari ini sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu mengenai pembelajaran modul 3.1 yang sudah saya dapatkan dari program guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan telaah kasus atau studi kasus dari beberapa kasus yang ada di LMS. Nah, setelah itu nanti setelah kita mampu untuk menelaah kasus, nah nanti kita akan mencari kasus di sekolah kita ini ada tidak yang memerlukan untuk kita studi, ya. Kita simak, sini akan saya berikan. Di sini ada banyak kasus, namun saya berikan satu kasus saja untuk pemanasan kita hari ini. Silakan disimak Bapak Ibu. Mbak Siti, ini resep untuk penyakit ibu kamu. Untuk penyakit ibu kamu belum ada obatnya dan harganya cukup mahal. Kamu bisa menebusnya di bagian apotek. Oke, baik dok, saya akan ke apotek. Tapi sementara itu bolehkah ibu saya berbaring di sini sebentar dok? Oh iya, silakan kamu ke bagian apotek. Oke, baik, terima kasih dok. Bentar ya. Obatnya ada Mbak, harganya untuk 2. Ya Bu, dari kasus tadi Bu, Bapak Ibu semua, siapa pelaku dalam kasus tersebut Bu? Siapa pelaku dalam kasus tersebut? Ada siapa aja dalam kasus tersebut Bu? Ada Siti, kasir, siapa lagi? Dokter dan ibunya ya. Nah, sekarang siapa yang mengalami dilema? Siti. Iya, yang mengalami dilema. Kemudian kasus apakah yang dialami Siti? Dilema etika, apakah bujukan moral? Ayo, bujukan moral atau dilema etika? Yuk. Iya. Jadi menurut Bapak Ibu, kalau ini memang bujukan moral, silakan jelaskan mengapa kok sampai katakan ini sebagai bujukan moral. Ayo Bu. Nah, uangnya kembaliannya lebih. Iya. Sedangkan dia itu sangat membutuhkan uang itu seharusnya karena untuk nebus obat harus 1 resep. Iya. Dia hanya bisa nebus setengah resep. Makanya dalam hatinya antara diambil sama enggak, dikembalikan sama enggak, karena memang dia perlu uang. Iya, Tapi kalau dari lubuk hatinya karena dia tahu kejujuran, mungkin uang itu dikembalikan ke kasir lagi mungkin. Iya, baik Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan melakukan studi kasus atas kasus yang ada di SDN 1 Wapanrejo, tepatnya di kelas 1 ya Bu ya. Iya, Kelas 1. Pada saat ini pengampunnya Ibu Supiani ya Bu ya. Ya. Jadi kemarin saya selaku guru penggerak sudah menyampaikan pengimbasan mengenai materi 3.1 mengenai tadi kasus ya, tentang bagaimana cara mengambil sebuah keputusan gitu Bu. Nah, pada saat ini saya akan melakukan studi kasus dari beberapa kasus yang ada di sekolah kita. Kita pilih satu, yaitu kasus yang berada di kelas 1. Kemarin kan kasus seperti ini Bu, dari Bu Suti menceritakan ada siswa Bu Suti ini atas nama Diki Aditya.
Ya, jadi Diki Aditya ini tidak pernah masuk sekolah. Nah, terus sudah dirayu oleh Bu Siti, namun tidak mau masuk sekolah. Sudah ditemui oleh Bu Siti, ya, ke rumahnya juga sudah ditemui. Ternyata memang si Diki Aditya ini memang yang kekeh yang nggak mau sekolah. Nah, sudah ditelusuri juga, kemarin itu sudah diajak untuk melakukan restitusi. Ternyata memang si Diki Aditya itu mungkin merasa trauma mungkin Bu ya, ketika di TK-nya mungkin belum waktunya sekolah, dipaksa oleh orang tuanya. Sehingga ketika udah kelas 1, karena mungkin merasa terpaksa dan takut sekolah, akhirnya memang nggak mau sekolah karena ada rasa takut tadi, karena ada paksaan tadi. Nah, tapi ini kan permasalahan sekarang seperti ini Bu. Bu Sut ini bingung. Ini sudah semester 2 nih. Apakah mau dinaikkan kelas atau tidak? Permasalahannya Bu. Sedangkan ketika pas menemui kedua orang tuanya tuh berharap anak ini tetap masuk sekolah. Nah, sebenarnya Bu Sut ini punya rasa kasihan kalau sampai nggak dinaikkan kelas. Namun kan sekolah kita ini kan ada aturan yang buat Bu Sut itu harus mematuhi peraturan sekolah kita mengenai kelulusan atau kenaikan. Misal memang anak ini tidak pernah masuk, kan otomatis penilaian akademik anak ini kan masih kurang gitu Bu. Jadi Bu Suti ini kalau menurut Ibu ini dari kisahnya Bu Suti ini benar-benar suatu kasus yang dikatakan dilema etika ya Bu ya, bukan moral ya. Ini dilema etika Bu Suti. Iya. Iya. Jadi permasalahan dari Bu Suti itu yang sudah diungkapkan oleh Bu Suti, dan Bu Suti butuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena sekarang memang sudah mau naik kelas Bu. Gitu. Nah sekarang ini saya mengajak Bu Siti untuk tadi kasus tersebut, begitu ya Bu? Iya. Jadi sudah kita tentukan bahwa masalah Bu Suti itu sudah termasuk dilema etika. Nah, ketika kita sudah mengetahui dilema etika tersebut, kita akan menyelesaikan permasalahannya, kita ambil keputusannya, sehingga kita akan melakukan telaah melalui 9 langkah yang sudah kita bahas kemarin. Ya baik Bu, jadi langkah pertama yang ingin saya pertanyakan itu, kita akan mencari dahulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Nah, menurut Ibu itu ada nggak nilai-nilai yang bertentangan dari kasus Ibu Sutiani tadi? Menurut saya ya ada yang bertentangan antara tadi ya, antara kasihan dengan keadilan ya. Iya, kalau ada rasa kasihan di situ dan keadilan itu, kalau menurut Ibu tuh keadilannya itu di mana? Terus keadilannya itu bagaimana? Ya, keadilannya kan kelas 1 itu muridnya banyak. Ya. Misalnya ada sekian banyak yang aktif, yang memang memenuhi persyaratan standar naik. Sedangkan ada satu anak yang memang dia nggak layak sebetulnya nggak naik. Cuman kan kalau nggak dinaikkan kan kasihan. Iya. Nanti melihat teman-temannya naik, dia nggak naik, akhirnya dia minder, dia nggak mau sekolah lagi. Cuman kalau mau dinaikkan, dia kan nggak memenuhi persyaratan bisa naik. Iya Bu. Itu ya. Iya paham. Jadi ada 2 nilai yang bertentangan di situ, ada keadilannya Bu Suti yang dipertaruhkan, kemudian juga rasa kasihan Bu Suti yang hadir untuk anak tersebut ya Bu ya. Iya paham. Jadi di situ ada 2 nilai kebajikan yang bertentangan. Nah kemudian kalau langkah 1 ini sudah Bu, kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini Bu. Dari kasus itu siapa aja yang terlibat Bu? Ya, pertama gurunya Bu Sutiani ya. Yang kedua ya muridnya si Andika tadi ya. Ya termasuk yang ketiganya orang tuanya. Iya. Orang tuanya termasuk. Ya, itu pelakunya Bu ya. Iya Bu, jadi untuk langkah yang ketiga ini kita akan mengumpulkan fakta-fakta yang ada pada kasus tersebut. Fakta apa aja Bu yang Ibu temukan di sana Bu? Kalau menurut saya ya satu, karena anak-anak dari Bu Suti itu mungkin punya daftar nilai ya, dari nilai harian. Mungkin nilai hariannya mungkin kosong bisa jadi, atau ada 1-2 aja. Kemudian yang kedua apa ya? Daftar kehadiran ya, mungkin absen anak itu mungkin karena sering nggak masuk, pasti banyak alfa atau izinnya. Kemudian yang ketiga dari pihak orang tuanya mungkin
pengen anaknya selalu naik, jangan sampai tinggal kelas. Iya. Akhirnya yang keempat ya mungkin dari gurunya, Galau Bu Suti. dari iya Bu bingung Suti mau dilema ya. ini mengambil keputusan kan, apa jadinya dilema ya. Iya, Oh, iya. iya. Jadi Bu Sutinya dilema banget materinya dia. Iya, baik. Fakta yang kita temukan, kemudian kita akan uji Bu. Dari fakta tersebut tuh benar dan salah ya. Pengujian benar dan salah ini Bu, kita ada beberapa uji yang akan kita lalui. Ada uji legal, kemudian uji regulasi, uji intuisi, kemudian uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. Nah, sekarang kita awali yang pertama uji legal ya. Kalau uji legal ini berkaitan dengan pelanggaran hukum, Bu. Kalau menurut Bu Siti ini dari kasus yang dialami oleh Bu Suti itu ada nggak situ ya pelanggaran hukumnya, Bu? Ya ada lah, karena sekolah kan ada aturan. Misalnya daftar hadir anak dalam satu semester itu Ya. kan ada misalnya 15 hari atau 1 bulan Tidak dalam hadir. satu semester itu tidak hadir, itu sudah termasuk syarat bahwa anak itu nggak bisa naik kelas. Iya, bisa. Misalnya kan gitu. Nah, itu kan termasuk hukum karena peraturan Iya. sekolah. Iya. Misalnya Iya. aja gitu. Iya. Kemudian kalau di situ memang ada status hukumnya, Bu ya, itu artinya apa yang dilakukan oleh si Andika tadi memang suatu hal yang salah ya, Bu ya. Iya. Begitu. Ya, baiklah. Kemudian kalau uji legal itu kira-kira Bu ini, uji legal ini kan sudah kalau menurut Ibu tadi kan di situ ada pelanggaran hukum. Nah, di situ berarti berhubungan dengan apa? Moral ya, Bu ya. Kalau yang namanya di situ misal Ibu tadi pendapat Ibu tuh ada uji legalnya ini ada pelanggaran hukum, artinya itu kan ada yang namanya pelanggaran moral ya, Bu ya. Iya, larinya ke etika ya. Iya, larinya ke moral. Iya. Nah, jadi setelah kita lakukan uji legal, kita akan melakukan uji regulasi. Nah, di sini ada uji regulasi itu berkaitan dengan pelanggaran peraturan. Nah, menurut Ibu ini nih, kita kaitkan dengan uji regulasi. Si Andika tadi ini, kasus yang dialami si Andika tadi ini, menurut Ibu lebih cenderung kepada pelanggaran moral atau pelanggaran peraturan ya, Bu ya? Mana ya? Pelanggaran peraturan ya? Iya, kalau dia pelanggaran peraturan, peraturan itu yang membuatkan kita sebagai Iya. guru, sebagai warga di sekolah ya. Iya. Peraturan itu kita yang membuat. Iya. Kalau itu pelanggaran hukum, otomatis sudah berkaitan dengan hukum, itu kan berkaitan dengan moral, gitu Bu. Kalau menurut Ibu tuh lebih cenderung ke peraturan ya, Bu ya. Iya, peraturan. Ya, artinya kalau emang itu cenderung kepada keperaturan, sekolah kita sudah ada aturannya itu bahwa si Andika tuh jelas Andika tidak akan bisa naik kelas, Bu, Iya. kalau berdasarkan peraturan yang Iya. kita miliki di sekolah kita ya, Bu ya. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, peraturan Iya. sekolah bahwa ada persyaratan jika dia dalam satu semester itu sampai tidak masuk sekolah selama 15 hari, Iya. apalagi sampai 1 bulan, Iya. itu udah otomatis persyaratan anak tersebut tidak naik kelas. Iya. Nah, kemudian kalau sudah regulasi, kita ke uji intuisi, Bu. Di sini kita akan melakukan telaah dari uji intuisi ini. Kita akan melakukan telaah berdasarkan perasaan kita. Kalau menurut Ibu ini kira-kira dari kasus tersebut, kalau misalnya kita mengambil itu adalah pelanggaran peraturan. Menurut Ibu, setelah Ibu mengatakan itu pelanggaran aturan, kira-kira ada yang salah nggak, Bu, dari keputusan itu, Bu? Seperti yang Ibu tadi sampaikan kan, Ibu sempat mengatakan itu pelanggaran hukum. Ternyata ketika saya sebutkan itu pelanggaran hukum atau pelanggaran peraturan, Bu, Ibu mengatakan itu kayaknya peraturan lebih, tuh. Iya, lebih cenderung ke Iya. peraturan aja. Nah, itu kan berarti kan ada satu hal yang salah ya, Bu ya. Iya. Nah, ya ini adalah uji intuisi. Ada sesuatu nilai-nilai yang berlawanan yang kita anut. Maksudnya seperti ini. Kalau ini kita katakan melanggar hukum, tapi kok alangkah sayang benar ya, alangkah kasihan kalau sampai dia kena hukum, begitu. Ketika kita telah berdasarkan uji regulasinya berdasarkan peraturan, ini kayaknya lebih cenderung kepada uji regulasi peraturan gitu. Kayaknya kita lebih enak mengatakan ini pelanggaran peraturan kok. Iya. Gitu ya, Bu ya.
Jadi nggak terlalu berat ya. Iya, nah di sini intuisi kita Bu, pakai perasaan kita gitu ya. Nah kemudian jika masalah ini kita tuliskan di halaman koran paling depan, kira-kira menurut Ibu patut nggak Bu? Ini namanya uji halaman koran Bu. Patut nggak Bu kalau kita tampilkan di koran, di halaman paling depan koran? Mungkin seperti ini bunyinya. Ada siswa SDN 1 Papan Rejo mengalami permasalahan naik kelas padahal anak ini tidak pernah masuk sekolah. Kira-kira patut nggak Bu kita muat di situ? Kayaknya enggak lah. Iya, kalau enggak alasannya Bu? Ya karena ini Iya. apa ya? Nggak terlalu ini juga. Nggak perlu iya, sampai nggak terlalu. dijelaskan ya, Bu, ya. Nah iya. Iya. Nggak terlalu harus diekspos nggak Iya, usah. iya. Itu kan cukup intern aja Iya. antara sekolah dan orang tua, siswa, sekolah dan orang tua aja. Iya. Jadi nggak perlu di halaman koran. Iya, artinya permasalahan kasus ini masih bisa kita selesaikan secara Iya. pribadi ya Bu ya, Iya. dengan pihak sekolah. Secara kekeluargaan di kekeluargaan, ya. Ya, kemudian kita akan melakukan uji panutan. Uji panutan ini kita akan membayangkan jika seandainya itu adalah anak kita, atau sebaliknya misal sampean itu adalah orang tuanya si Andika, misal. Dan di situ Bu Suti mengatakan anak ibu tidak akan saya naikkan kelas. Ini kira-kira kalau menurut ibu, kalau ibu jadi orang tuanya si anak ini gimana Bu? Kira-kira Bu? Kalau saya jadi orang tuanya, kalau memang anaknya belum layak dinaikkan, ya nggak apa-apa, nggak dinaikkan. Kalau saya, Ya. kalau itu saya jadi orang tuanya, Artinya tetap patuh dengan peraturan di iya, sekolah itu ikuti ya. Bu, peraturan, iya. Ya. Tetapi Ya itu dengan catatan, anak harus jangan dijaga, jangan sampai anak pesimis, diberi anak diberi masukan. Misalnya, ini seandainya mau nggak dinaikkan ya, diberi masukan, ya mungkin karena kalau kamu nanti dinaikkan, nanti kamu tambah berat, tambah nggak bisa ngikuti, kan gitu. ya, baik paham. Gitu. Itu kalau misalnya ibu sebagai orang tua si murid. Sekarang kalau dibalik Bu, kalau ibu sebagai Bu Sutiani, kira-kira nih bagaimana Bu untuk memutuskan untuk mengambil yang terbaik, yang adil bagi si Andika? Kalau saya jadi Bu Sutiani, ya ambil sikap aja. Kan murid kita banyak. Terus Andika ini kan kita lihat, walaupun dia itu nggak pernah masuk, bisa nggak ngikuti pelajaran itu. Iya. Misalnya kelas 1, karena kelas 1 itu kan yang penting bisa baca, bisa nulis. Iya. Walaupun nilai dia itu minim karena jarang masuk, Iya. toh dia bisa ngikuti. Ya kalau saya jadi Bu Suti, misalnya karena berdasarkan kebijaksanaan ya saya naikkan, saya kasih nilai standar saja dan diberi peringatan. Iya. Ini kamu ibu guru naikkan, tapi dengan catatan kamu nanti di tingkat berikutnya nggak boleh seperti kemarin. Iya. Gitu. Kalau saya. Ya baik Bu. Karena kan kita juga ada sekarang ini kurikulum kita ini sudah mengajarkan kita kalau memang kita ini tidak boleh tidak menaikkan kelas siswa, meninggalkan kelas siswa itu kita nggak boleh. Jadi anak itu ya kita harus menyadari kemampuan yang dimiliki oleh anak itu gitu yang kita junjung gitu. Salah satunya jika kita meninggalkan kelas anak tersebut, itu salah satu bisa jadi menjadi pukulan bagi si murid, sehingga ya semangat anak pasti berkurang Bu. Jadi pesimis. Iya, pesimis. Kemudian dia larinya males Bu. Iya. Karena tidak ada penghargaan tadi. Minder minder juga anaknya minder. Karena rasa tadi kayaknya kurang perhatian gitu Bu ya jadinya Bu ya. Jadi ya paham Bu. Jadi setelah kita ke uji panutan Bu, ini langkah berikutnya, langkah kelima ya, kita akan menguji sebuah paradigma yang di situ adakah paradigma yang terjadi antara benar lawan benar. Di sini karena dikatakan di 5 etika, artinya itu paradigma yang terjadi itu adalah memang yang benar lawan benar. Nah sekarang dalam kasus ini ya, paradigma
menurut Ibu tuh paradigma yang terjadi itu paradigmanya tuh apa, Bu? Di sini kan kemarin sudah kita bahas ada 4 paradigma, ada individu lawan masyarakat, kemudian ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian ada kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Tadi sudah kita sebutkan yang pertama ada nilai yang bertentangan. Tadi kata Ibu udah kita ambil sepakat ada nilai bertentangan, yaitu nilai keadilan dan rasa kasihan. Ya. Rasa kasihan. Artinya dalam kasus Bu Suti ini ada paradigmanya, yaitu paradigma rasa keadilan dan rasa kasihan. Ya. Kemudian kalau sudah kita tentukan paradigmanya, langkah ke-6 yaitu kita akan melakukan prinsip resolusi, ya, prinsip pengambilan penyelesaian masalah, ya, prinsip mana yang akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada 3 prinsip, Bu. Kemarin udah kita bahas juga ada 3 prinsip, berpikir berbasis hasil akhir, atau berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. Dari kasusnya Bu Suti ini kita akan memakai prinsip mana, Bu, untuk mengambil keputusan, Bu? Ya karena tadi pakainya rasa kasihan dan keadilan ya. Berarti berprinsip ke rasa peduli ya. Iya. Berpikir berbasis rasa peduli. Iya. Kalau dalam pengambilan keputusan itu kan kemarin kita sudah bahas, Bu, dalam kita mengambil keputusan itu bisa kok kita menggunakan beberapa prinsip gitu. Jadi tidak harus dengan satu prinsip. Kalau tadi Bu mengatakan berpikir berbasis rasa peduli, ada nggak prinsip yang lain yang bisa kita pakai untuk ini? Ada berbasis peraturan, ya. Ya. Berarti kalau berpikir berbasis peraturan itu bagaimana, Bu, menurut Ibu cara penyelesaiannya? Kemudian kalau berdasarkan rasa peduli itu bagaimana? Perbedaannya di mana, Bu? Ya, Bu, mengenai prinsip pengambilan keputusan, tadi kan menurut Ibu, ya, untuk mengambil keputusan kita gunakan prinsip yang mana, Bu? Pakai prinsip berbasis rasa peduli ya? Ya, boleh. Pasti dia peduli. Iya. Kemudian kalau misal kita gunakan prinsip yang lain, mungkin misalnya pakai berpikir berbasis peraturan, karena kita sekolah itu kan formal. Iya. Berarti kan peraturan juga tetap harus digunakan. Jadi bisa juga berpikir pakai peraturan. Ya. Artinya kalau misal kita berpikir berdasarkan peraturan yang ada tadi di tata tertib akademik kita, bahwa kalau misal 15 hari anak tersebut tidak masuk sekolah, maka itu sudah menjadi prasyarat anak tersebut akan tinggal kelas. Artinya si Andika ini bakal tinggal kelas ya, Bu, ya? Iya. Tapi kan kita menitik beratkan ke berpikir berbasis rasa peduli. Iya. Untuk mengangkat jiwa anak, biar anak itu nggak minder lagi, nggak pesimis. Ya. Akhirnya kan kita peduli pada anak. Benar sekali. Akhirnya anak kita naikkan. Ya. Walaupun dengan nilai yang sangat minim. Ya. Dan dengan berbagai syarat. Ya. Anak dikasih tahu bahwa kamu ini naik, istilahnya naik percobaan. Ya. Biar kamu nggak tertinggal dengan teman-temanmu. Ya. Jadi kalau yang sudah Ibu jelaskan tadi ini, rasa peduli ini arahnya ini pembelajaran kita sepertinya lebih cenderung kepada merdeka belajar loh, Bu. Ya, peduli kita inilah yang dikatakan kita berpihak kepada murid. Nah, jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita lebih kepada rasa peduli kita untuk murid kita. Nah, jika ternyata, Bu, peraturan tadi, kalau kita berpikir secara berbasis peraturan yang sudah yang sudah ada di sekolah kita, itu kan kita yang membuat. Sehingga di situ ada tertulis jika 15 hari anak tersebut tidak masuk sekolah, itu akan menjadi syarat anak itu bisa tidak naik kelas begitu. Jadi di situ nggak ada pedulinya, Bu, ya, tidak ada keberpihakan kepada murid, kok tidak ada. Ini kalau menurut Ibu ini apa kira-kira kalau memang kita masih mau menggunakan peraturan itu, kita masih mau menyelesaikan permasalahan melalui berpikir berbasis peraturan, artinya peraturan ini benar-benar harus Bu, ya, harus berpihak benar pada murid ya, Bu, ya. Karena kalau kita lihat peraturan yang sudah kita ada di sekolah kita,
sampai bisa tidak membuat anak itu tidak naik kelas, artinya itu belum berpihak kepada murid ya Bu. Iya. Ini Iya. nih perlu kita telah lagi, berarti peraturan Iya, kita nih berarti iya. telah kembali. Berarti peraturan di sekolah kita harus ditinjau kembali. Iya, benar sekali. Kira-kira menguntungkan anak atau merugikan anak. Cuman karena peraturan itu dibuat kan biar anak itu mematuhi peraturan. Iya, biar anak ini tahu bahwa sekolah itu ada aturan. Iya, benar sekali. Tapi karena namanya anak kecil mungkin karena masih kelas 1 juga kan. Enggak Bu, Jadi kalau mungkin, iya Bu. Jadi kalau misalnya ya Bu ya, peraturan kita ini lebih cenderung kepada berpihak kepada murid Bu. Seperti contohnya si Andika. Andika tidak pernah mau sekolah ya. Kemudian juga sudah ditanya kepada Bu Suti juga sudah pernah datang ke rumahnya si Andika. Ternyata Andika memang tidak mau sekolah. Ketika pas bertanya kepada orang tuanya bagaimana kegiatannya di rumah, Andika itu senangnya bermain. Artinya anak bermain itu kan juga belajar Bu. Iya. Nah kalau misalnya peraturan sekolah kita itu membolehkan anak itu belajar jarak jauh di rumah loh Bu. Asalkan anak itu kan tadi kan Ibu udah menjelaskan persyaratannya sekolah kalau untuk kelas 1 itu yang penting bisa baca, bisa nulis. Iya. Nah kalau anak ini bisa sekolah di rumahnya melalui didikan orang tuanya, bisa baca, bisa nulis. Tapi masih punya keterikatan dengan sekolahan. Itu kira-kira bagaimana Bu? Bisa nggak Bu peraturan itu kita pakai? Ya. Dengan ada kehadirannya tadi itu loh Bu, yang 15 hari tidak hadir maka bisa tidak naik kelas. Itu loh Bu, yang kata-kata itu yang membuat si Andika bisa nggak naik kelas gitu loh. Itu yang perlu kita telah lagi gitu. Karena itu cenderungnya seperti ini. Apa ya? Kemerdekaan anak untuk belajar itu di situ. Dengan aturan itu yang membuat anak itu sampai si Andika nggak mau sekolah itu kan kita kan nggak tahu permasalahannya itu apa, pribadinya anak, kesukaan anak itu apa, ataukah anak ini memang pernah punya rasa trauma masuk ke ruang kelas, kita nggak tahu dulu TK-nya seperti apa kan kita nggak tahu Bu, gitu. Tetapi kalau sampai kita nanti tidak naikkan kelas, anak bisa jadi sedih, terpukul, sampai malah nggak mau masuk sekolah lagi, akhirnya putus sekolah. Dengan tugas kita itu kan mencerdaskan anak bangsa Bu, yang tidak sekolah aja kita tarik untuk sekolah. Ya Bu, jadi ini untuk PR kita Bu, artinya peraturan kita tuh harus kita telah kembali ya Bu, mungkin ya. Iya, ditinjau ulang apa. Ya, kemudian kita sudah sampai ke langkah 6 mengenai prinsip resolusinya. Sekarang kita ke investigasi opsi trilema ya. Ke langkah 7 ini dari keputusan kita menggunakan prinsip itu, menurut Ibu prinsip itu udah benar belum Bu kita pakai? Prinsip peduli tadi ya? Iya. Ya kalau menurut saya ya sudah ya Bu ya? Sudah lah ya. Kalau itu memang sudah, artinya kita nggak perlu membuat investigasi opsi trilema. Nah kalau kita udah nggak perlu lagi membuat investigasi ini, kita langsung buat keputusan aja. Keputusannya artinya si Andika ini tetap naik kelas dengan catatan nilainya dibuat standar dan diberi peringatan untuk di tingkat berikutnya jangan seperti kemarin di kelas 1 harus lebih rajin berangkat sekolah, rajin belajar supaya nilainya bisa berubah lebih baik lagi. Itu keputusan kita. Sekarang kita kalau udah kita putuskan, sekarang kita refleksikan dahulu kira-kira kalau misalnya peraturan kita ini sudah kita bisa tinjau kembali, kemudian Bu Suti juga bisa meluruskan permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Kedepannya insya Allah sekolahan kita nanti tidak terulang lagi ya Bu ya kasus tersebut ya Bu ya. Mudah-mudahan nggak terulang kembali kasus-kasus seperti Andika tadi. Iya Bu, jadi demikian saja tadi kasus kita mengenai kasus yang ada di sekolah kita, kasus Bu Sutiani yang sudah kita bahas di sini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama.
Terima kasih ya Bu. Sama-sama.